Selamat sore, Bu Iin. Apa kabar? Selamat sore Bu Lia, kabar baik. Iya, ada apa ini? Tiba-tiba nge-WA saya, hubungi saya lewat WA katanya mau ngobrol lewat lewat apa Iya, Zoom juga nggak apa-apa deh, lewat Jimit nggak apa-apa deh. Yang penting bisa ngobrol, bisa ketemu katanya. Saya jadi bertanya-tanya ada apa ini Bu Iin gitu. Bu iya, Iin sehat? Bu Iin sehat, sehat? sehat Bu Oh Lia. iya. Serak-serak sedikit ya Bu Lia. Ya biasa ya, udara ya, udah mempengaruhi ya. Iya, Bu In udah makan siang belum? Oh sudah Oh Bu Lia. sudah, iya. Sudah minum minum kopi biar santai, biar rileks kita. Udah ngopi-ngopi cantik. Udah ada ini kopi ada. Iya, ya pokoknya kita santai aja ya Bu In ya. Kalau ada yang mau dibicarakan kita bicara santai, ngobrol-ngobrol gitu ya Bu In ya. Iya, Oke Bu oke. Lia. Ya, baik Bu In, ada apa ini Bu In? Ada mau cerita-cerita apa? Oh iya, Bu Lia yang sabar ya dengerin saya ya. Saya pengen Nggak curcol apa-apa. sedikit. Ya, kita kan sudah pulang mengajar ya. Ya, untungnya Ya, ya. Jadi tidak mengganggu kegiatan pembelajaran. Iya, ya, iya, ini Bu Lia. iya. Ya itu kan lagi ini ya, lagi pendidikan guru penggerak. Oh Nah, iya, sudah ini ikut-ikut angkatan berapa Bu In? angkatan 8 Bu Lia. Jadi sekarang Oh, udah angkatan 8. ya, Oh iya 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 iya. Oke. Terus gimana nih Bu In? Ada masalahkah dengan guru penggeraknya? penguatan aja Bu Lia. Mungkin dengan cara berbicara, berbincang-bincang dengan Bu Lia bisa menambah motivasi saya, menambah semangat gitu ya Bu Lia ya. Makanya saya Oh iya iya iya. bela-belain lah sampai berbicara dengan Bu Lia gitu loh. Iya Walaupun iya. lewat Jimit gitu ya Bu Lia ya. Iya iya Bu In. Apa nih? Apa yang Nah, dirasakan? Kenapa? boleh saya cerita sebentar ya Bu Lia? Iya silakan silakan. Di pendidikan guru penggerak saya ini, saya itu ada tugas untuk membuat suatu prakarsa perubahan. Jadi saya melihat Iya. di sekolah saya kondisinya asetnya itu banyak pepohonan, yang mana pepohonan ini kan pasti punya daun ya Bu Lia ya. Oh iya iya. Nah, ya jadi di sini saya angkatlah masalah dari dedaunan yang rontok ini, Iya. otomatis jadi kendala buat kebersihan sekolah ya. Iya. Baik. Jadi saya melihat, mengamati setiap hari itu petugas kebersihan terlalu ribet dengan sampah ini gitu loh. Mm-mm. Nah, akhirnya saya berinisiatif untuk gimana ya caranya biar bisa mengatasi sampah-sampah ini lewat prakarsa perubahan dari guru penggerak ini, mumpung masih Oh, pendidikan iya dia. iya. Apa tuh? Jadi Apa yang masih terlintas di pikiran Bu Iin? Maksudnya dengan kegundahan mengenai sampah daun, apa yang terlintas di pikiran Bu Iin? yang terlintas di pikiran saya itu ya murid punya kebiasaan nanti peduli dengan kebersihan gitu. Dia lihat sampah dedaunan dia ambil terus dibuang pada tempatnya gitu Bu Lia yang jadi Hmm, pemikiran saya. iya, Nah terus saat-saat ini kita di sekolah ada program untuk membangun musola gitu ya. Nah, jadi terakhir kemarin saya dipanggil oleh kepala sekolah karena mau memotong pepohonan yang di belakang sekolah, di belakang sekolah ini tempat saya melakukan kegiatan composting itu Bu Lia. jadi Bu Iin ini sedang program membuat kompos. Kompos. Oh, dari daun-daun tadi, Ya, ingin membuat program kompos gitu ya. ya. Jadi Oke. awalnya
itu saya itu masih berdasarkan dedaunan yang jatuh aja gitu Hmm, Belia. iya, Dan itu juga sudah ditampung dengan paranet, jadi nggak jadi sampah dia, kita tinggal ngangkut dari paranet saja, gampang lah kalau itu ya. iya. Nah ternyata sekarang itu karena ada kendala dengan apa namanya penebangan pohon karena untuk membangun musola, nah otomatis daun juga banyak ya yang dari pohon yang ditebang itu ya, yang dipotong. Nah jadi si penjaga sekolah tanya ke saya, Bu Lia, Bu Iin butuh daun untuk pembuatan kompos karena kita mau Mm-mm. potong pohon yang di belakang gitu. Jadi awalnya saya bilang, iya ditinggalin aja daunnya semua gitu karena kita akan proses kompos gitu. Mm-mm. Nah bagian kebersihan ini penjaga sekolah lapor ke kepala sekolah, Bu Lia, Ya. bahwasanya pohonnya ini kalau ditebang nanti daunnya akan ditinggalkan di sekolah gitu. Ternyata saya baru tahu kalau menebang pohon itu juga mahal harganya Bu Lia. Satu pohon itu bisa 1.500.000 gitu loh. Ya, yang jadi kegundahan Bu In, masalah Nah, biaya atau apa? bukan, Oh, bukan Bu Lia. bukan. Iya, Masalah saya kalau masalah biaya itu kan ditanggung oleh sekolah. Nah, iya, yang menjadi masalah itu, sepertinya ibu kepala sekolah tidak mengizinkan saya untuk meninggalkan dedaunan itu semua, gitu. Karena nanti akan menjadi tumpukan sampah, gitu, Bu Lia. hmm, Nah, sementara kan program saya pembuatan apa namanya kompos itu kan dari daun-daunan itu. iya. Gitu. Jadi, Jadi dilema saya itu kepala sementara saya butuh daun, kepala sekolah suruh angkut gitu. oh seperti itu karena sudah membayar tukang gitu ya untuk menebang dan Ya, mengangkut sampah gitu. Jadi ada jadi kekhawatiran beliau apa, Bu In? itu kekhawatirannya itu akan tertumpuk sampah di belakang gitu Bu Lia. Oh, dianggapnya Bu In tidak sanggup, takutnya tidak sanggup menjalankan program kompos. Ya, khawatirnya itu apa Bu Iin bisa buat kompos semua daun itu gitu. Saya sudah bilang bisa, kenapa tidak gitu. Saya tantangin juga kepala sekolah. Tapi saya sebagai guru yang lagi pendidikan ya mau tidak mau ya nurut sama kepala sekolah ya Bu Lia ya. Saya Iya. kan harus harus perhatikan juga maunya kepala sekolah itu supaya seperti apa, supaya semua itu berjalan lancar gitu Bu Oh, Lia. iya, iya, iya. Nah Eh, jadi mm-mm. akhirnya penebangan pohon pun terjadi, kemudian daun itu semua mau diangkut dan saya disisain 2 drum doang. Iya. Tuh. Eh, Nah, maaf Bu In, saya tanya sedikit. mhm. Selama ini apa yang sudah dilakukan Bu Iin untuk meyakinkan kepala sekolah gitu mengenai program kompos ini gitu? Sudahkah dibicarakan? Sudahkah Ibu kepala sekolah mengetahui detil prosesnya seperti apa? Siap, ya seperti itu. Sudah sudah Bu Lia, kita itu sudah begitu ada tugas dari pendidikan guru penggerak itu, saya langsung menghadap beliau untuk prakarsa perubahan yang akan saya buat. Nah, beliau juga sudah dampingin saya untuk sosialisasi kepada guru-guru dan murid-murid. Nah, Hmm, kemudian kita juga sudah buatkan kompos tahap 1 gitu ya. Udah ada komposnya sudah proses, sudah kita kerjakan, sudah proses, tinggal nunggu jadinya. Kendalanya seperti itu. Jadi ibu kepala sekolah panggil saya, katanya begini kemarin, Bu Iin kalau dedaunan itu ditinggalkan semua akan menjadi tumpukan sampah karena daun itu sangat banyak. Benar juga sih Bu Lia ya, karena kan kita dengan anak-anak membuat kompos itu kan hanya dalam waktu jam 1 sampai jam setengah 3 setiap hari Kamis. Memang benar, saya akui itu terlalu banyak memang dedaunan dari 2 pohon gitu ya Bu ya. Nah kemudian ibunya bilang kalau Ibu Iin butuh daun, kan itu butuh biaya tambahan lagi untuk merence-rence daunnya, artinya memisahkan daun dari rantingnya, gitu. hmm, Nah, saya juga nggak enak ya kepala sekolah harus mengeluarkan uang tambahan ya Bu ya. Akhirnya ya. saya bilang,
ya udah deh Bu, diangkut aja semua gitu. Nah, Iya. beliau juga bilang kasih kasih tanggapan juga, nanti sesudah Ibu ambil daunnya semua juga kan tinggal rantingnya. Nah, untuk membuang ranting ini pasti juga membutuhkan biaya kepada untuk membayar tukang sampah, begitu Bu Lia. Hmm, Misalnya seperti itu. Nah, jadi iya. saya ya udah Terus deh kalau gitu ada. Maaf Bu Yun sudah memberikan solusi belum kepada kepala sekolah? Kira-kira apa yang bisa dilakukan Bu Yun dari sampah daun yang banyak ini gitu ya? Eh, Bu Yun mau apa gitu ya? Dan yang sisa daun yang terlalu banyak ini akan diapakan gitu? Ibu Yun sudah memberikan solusi belum ke kepala sekolah? Sudah, Bu Lia, saya sudah kasih tahu. Akhirnya karena saya berpikir kepala sekolah masa iya sih hanya karena daun kepala sekolah harus mengeluarkan dua kali biaya gitu ya Bu Lia. Iya, 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 Saya baik-baik lah gitu, jangan saya juga ngotot kepala sekolahnya, jadi kan jadi nggak enak gitu ya. iya. Supaya lancar semuanya, CGP saya juga lancar. Akhirnya saya ajak itu ngobrol dengan wakil kurikulum, ajak ngobrol dengan petugas kebersihan juga. Akhirnya kita kesepakatan lah itu meninggalkan 2 drum daunnya doang. Itu Bu Lia. Oh itu, Nah, jadi saya udah bilang ke kepala sekolah, yang saya lakukan sudah seperti ini Bu, saya sudah bikin iya. kompos, tapi nggak apa-apa, supaya sekolah kita juga bersih, kompos saya juga berjalan, jadi saya minta 2 drum saja untuk dikerjakan oleh anak-anak. Itu Bu Lia yang sudah saya yakinkan kepala sekolah. Iya. Bu Yin, waktu ingin membuat prakarsa perubahan mengenai sampah daun menjadi kompos ini, sudah melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada rekan dan kepada seluruh komponen sekolah. Sudah Bu Lia, sudah, bahkan itu didampingi oleh kepala sekolah. Karena kan kalau hari Kamis itu, setiap Kamis Iya. di sekolah kita itu ada apa namanya, eee, komunitas anak literasi Bu Lia. Jadi ada acara Hmm, liburan itu literasi bersama pembelajaran gitu. Jadi, anak-anak dibariskan di lapangan rame-rame begitu, kemudian ada acara di depan gitu, di depan anak-anak menonton gitu loh. Nah, iya. jadi saat itu di situ saya gunakan aja untuk sosialisasi bahwasanya di sekolah kita itu akan ada komunitas aksi pecinta lingkungan yang berpusat pada pembuatan kompos. Itu sudah dan guru-guru juga sudah tahu. Bahkan saya melibatkan guru untuk sebagai monitoringnya. Nah, itu. Oh, iya, iya. Untuk sampah komposting ini yang mengerjakan guru atau murid, Bu Yin? Murid-murid Bu Lia, murid-murid. Jadi Oh, iya, saya cuma saat saat saya awal-awalnya itu saya sudah perkenalkan ke anak-anak gitu ya, bahwasanya komposting itu dibuat dari dedaunan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Memang banyak sih komposting itu, tapi saya khusus daun-daun tumbuhan yang ada di sekitar sekolah. Nah, kemudian saya kasih tahu caranya seperti ini dan awalnya pertama sekali kita membuat kompos ini saya masih terlibat langsung karena saya pikir saya yang kompeten dengan itu gitu ya, dan iya. guru lain hanya sebagai pendamping. Itu Bu Lia, mereka hanya melihat saya membuat dulu, nah kemudian dipraktekkan oleh anak-anak langsung gitu, tapi gurunya juga belum terlibat, tapi ada di situ gitu loh untuk maklum lah yang kita kan anak SD ya Bu Lia, jadi perlulah agak dijaga gitu anaknya jangan kabur kemana-mana nanti malah tanaman sekolah beda rusak semua gitu. Itu Iya, Bu Lia. Jadi iya. sekarang gurunya sudah kerja sendiri. Oh iya. Eh, jadi Bu Iin, kira-kira solusi dari permasalahan Bu Iin sudah ada belum di benak Bu Iin gitu? Sudah Bu Lia, sudah. Kita berdamai saja. Kita coba itu apa namanya mengurangi kebutuhan daun kita supaya kepala sekolah juga nyaman. Kita juga jaga kepala sekolah ya Bu Lia ya. Iya. Kepala sekolah nyaman, dengan lingkungan sekolah juga bersih, dan hidup saya juga bisa berjalan. Itu yang sudah kita ambil Bu Lia. Tadi Bu Iin sudah melakukan komunikasi ya dengan kepala sekolah ya. Ya, Sehingga sudah. akhirnya
Bu Iin sudah Akhirnya, dapat ah, kesepakatan ya. Ya, apa ya, tadi yang sudah didapat dari Bu Iin, dari komunikasi dengan kepala sekolah? kepala sekolah sudah memberikan izin dan bahkan mendukung. Karena kemarin kita pembuatan kompos yang kedua, kepala sekolah memberikan ini dulu, memberikan penyemangat kepada anak-anak komposting itu ya. Bahkan sampai kepala sekolah bilang beliau, Ibu setiap bulan itu mengeluarkan uang hampir 700.000 untuk beli kompos gitu. Nah, Oh, kalau kamu bisa membuat kompos sendiri, kenapa ibu nggak bayar sama kamu? Nah, digituin sama kepala sekolah, hitungannya gitu Bulia. iya, 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 iya. Jadi untuk kegundahan Bu Iin ini sudah sedikit terjawab ya dari solusi yang sudah Ibu Iin Iya, jalankan. Iya. Jadi sekarang tinggal Ibu melakukan aksinya nih ya, menunjukkan kepada kepala sekolah bahwa Ibu bisa konsisten dengan program yang Ibu iya. jalankan. Seperti itu ya. Untuk rencana ke depannya setelah Bu Iin mendapatkan solusi nih dengan 2 drum sampah daun, kira-kira rencana apa yang ingin Bu Iin jalankan untuk Saya kedepannya? tetap kekeh pada program saya itu Bulia sampai nanti akhirnya eh, sekolah bisa memanfaatkan kompos yang dari kita. Jadi kepala sekolah nggak perlu beli kompos lagi keluar, tapi belinya dari tapi belinya dari muridnya sendiri, gitu loh Bulia. Ya, Taman di sekolah subur dengan adanya kompos dari buatan anak-anak, ya. daun-daun yang berserakan sampahnya juga jadi bersih, bisa dimanfaatkan gitu ya. Untuk langkah kedepannya nih beberapa hari lagi gitu, kira-kira apa yang mau Bu Iin lakukan itu? Berapa lama waktu yang dibutuhkan membuat kompos? Kemudian Bu Iin mau melakukan apa dalam waktu dekat kan? Mengingat sampah daun ini mudah busuk ya, maksudnya mudah sekali menimbulkan bau gitu kalau tidak segera dikerjakan gitu ya. Nah, kira-kira apa nih yang ingin Bu Iin kerjakan dalam waktu dekat? Saya yang mau saya lakukan dalam waktu dekat ini adalah komunitas saya itu supaya bercerita literasi di depan hari Kamis yang akan datang Iya, iya, tentang iya. kompos yang sudah mereka buat. Jadi murid langsung bersosialisasi, yang sosialisasi ke teman-temannya nih sesama murid ya Bulia Iya, untuk iya. liburan itu gitu Bulia. Oh, iya ya. Berarti ada dutanya ya Bu Iin. Dari murid ada perwakilan ya untuk Oh iya, ada mensos komunitasnya Bulia. mensosialisasikan ke kelas lain. Ini kalau boleh saya tahu kelas berapa Bu Iin yang melakukan kompos ini, Ini komposting ini? saya libatkan kelas 5 dan kelas 6 karena Oh, di sekolah saya itu kelas 3 dan kelas 4 itu kan masuk siang ya Bu Lia. Bubarnya saja sudah jam setengah 3, jadi nggak mungkin diajak untuk anggota komunitas. Sementara kalau kelas 5 dan kelas 6 itu jam 12 sudah selesai. Komposting kita mulai pukul 13 sampai jam setengah 3 itu Bu Lia. iya itu bisa diikuti oleh anak-anak ya Bu Iin ya. Bisa ya, diikuti anak-anak Bisa, ya. Iya. bisa. Berapa lama Bu Iin waktu untuk membuat composting? Kita itu target kita itu 7 bulan, 7 minggu selesai Bu Lia satu proses. 2 drum itu langsung dikerjakan. Ya, jadi kita Ah. misalkan tanggal hari ini tanggal 1 bikin kompos, berarti 7 minggu ke depan udah jadi kompos. Oh, itu yang dihasilkan banyak Bu Iin dari kompos itu? Oh enggak Bu Lia, tergantung. Makanya kemarin saya bilang kalau hasilnya ya sedikit. Makanya kemarin saya minta ke kepala sekolah, 2 pohon nggak apa-apa Bu, karena nanti hasilnya juga akan berkurang banyak ya. Nggak Hmm. sebanyak kok daun yang ditinggalin itu gitu Iya, loh. karena tadi awalnya daunnya kering, tiba-tiba menjadi hancur ya, sehingga Iya, sedikit yang dihasilkannya. iya. Iya, berarti rencana ke depannya Bu Win sudah mulai mensosialisasikan ya melalui gerakan literasi dan kemudian sudah melaksanakan pembuatan komposnya ya. Benar, Iya, benar. iya Bu Iin, saya udah dengar semua tadi dari keluhannya Bu Iin, kegalauannya Bu Iin, gitu ya, Ya, curhatan hatinya Bu Iin, dan kemudian Bu Iin juga saya dengar sudah punya solusi gitu ya
dengan kepala sekolah mau terus melakukan komunikasi dengan kepala sekolah sehingga akhirnya ada solusi dari sampah daun yang ada di dekat musola itu ya, yang mau dibangun musola itu ya. Iya, terus juga saya lihat Bu Iin juga sudah punya rencana ya, kira-kira dari sampah daun yang tersisa drum tadi akan dibuat apa, terus kemudian kapan mulainya, seperti itu ya. Iya, tadi waktunya kalau tidak salah 7 minggu ya Bu Iin. Ya, Bulia benar. Iya, iya benar ya. Iya, iya oke Bu Iin. Kira-kira dari pembicaraan kita ini sudah tercapai belum apa yang tujuan Bu Iin ingin bicara dengan saya itu? Apakah sudah lumayan tercapai? Sudah Bulia, saya sudah plong, saya sudah gimana ya kan sudah punya jalan keluar. Tapi Iya, setelah berbicara dengan Bulia lewat coaching begini, saya jadi semakin semangat semakin Bulia. yakin gitu ya, dikuatkan gitu ya bahwa harus harus Ya, melaksanakan nih rencana saya gitu ya, gerakan ya, prakarsa perubahannya. Iya, iya. Ya, begitu ya Bu Iin ya. Jadi alhamdulillah ya, berarti ya sudah Bulia. ada sedikit Terima penguatan kasih motivasi. Bulia. Iya. Terima kasih atas waktunya ya Bulia. Oh Saya iya sudah baik. menemukan Berarti sudah cukup ya. Sudah juga cukup ya Bu sudah. Iin. Iya, Ya, baik. baik. Terima kasih Bulia. Saya senang nanti saya akan hubungi Bu Iin lagi atau Bu Iin yang hubungi saya untuk saya tanya lagi. Oke, Tadi kan Bu Iin sudah punya rencana aksi. Kemudian ya. hasil dari aksi-aksi yang sudah Bu Iin lakukan itu apakah sudah sesuai rencana Bu Iin, sudah sesuai target dan hasil yang diharapkan? Nanti saya telepon Bu Iin lagi ya. Saya tanya-tanya lagi ya. Boleh ya Bu Iin Oke, ya? oke Bulia. Soalnya saya juga jadi penasaran gitu. Jadi saya ikutan semangat. Ya, ya, oke. Oke Bu Iin kalau begitu ada lagi yang mau dibicarakan Bu Iin? Ya, iya Bulia. Ada lagi yang mau dibicarakan? Nah, nggak ada, udah selesai. Sudah cukup ya. Ya syukurlah. Nanti saya hubungi Bu Iin ya Terima kasih untuk yang selanjutnya. Bulia. Iya, iya Bu Iin sama-sama. Sehat-sehat ya Bu Iin. Ya, selamat sore Bu Iin. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Jaga kesehatan, tetap semangat. Ya. Baik Bu Iin, dadah.